Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk dalam materi, saya akan mengenalkan terlebih dahulu aplikasi GeoGebra. Pertama-tama dapat kita lihat itu sumbu koordinat dan grid atau kisi-kisi. Kemudian di tampilan di sebelah kiri ada tampilan aljabar, dan di bagian bawah ada tampilan masukkan. Apabila memasukkan persamaan, maka akan tampil di bagian tampilan aljabar. Kemudian di atas ada beberapa ikon pindah. Itu ada ikon pindah untuk memindahkan kursor, kemudian ikon titik, ikon garis, ikon garis tegak lurus, ikon poligon, ikon lingkaran, ikon yang terdapat ada elips, hiperbola, parabola, ada ikon sudut, ikon refleksi, ikon slider atau luncuran, dan ikon perbesar atau perkecil tampilan. Kemudian di paling atas ada berkas, ubah, ada tampilan untuk mengubah grafik menjadi 3 dimensi atau 2 dimensi. Kemudian ada opsi untuk mengubah bahasa, ukuran font, ada peralatan, ada jendela, dan bantuan. Itulah sedikit pengenalan aplikasi GeoGebra. Langsung saja masuk pada titik. Jadi untuk titik kita klik ikon titik baru, kemudian kita klik beberapa titik. Kemudian apabila kita hilangkan sumbu koordinat dan gridnya, maka kita tidak akan tahu posisi titik secara pasti dan kuantitatif. Namun untuk mengetahuinya, untuk mengetahui kedudukan titik dapat kita lihat di tampilan aljabar, dan pada koordinat kartesius titik dikatakan berada di posisi XY bila X-nya itu titik asal, Y sebagai titik kawan, dan titik hasil XY. Kemudian kita aktifkan grid dan sumbu koordinat. Untuk mengetahui posisinya. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara dua titik, misalkan kita ingin mengetahui hubungan titik A dengan B dengan cara memasukkan ruas garis, maka dapat kita ketahui jarak antara A ke B dengan sebuah garis. Kemudian untuk garis, itu hubungan antara dua titik dan ujung garis adalah titik. Jadi untuk membuat garis segmen, misalkan kita ingin buat garis titik C dan D, pertama kita klik ikon garis, lalu kita pilih ruas garis di antara dua titik. Apabila kita ingin mengubah warnanya, kita pilih warna merah.
Kemudian untuk mengetahui garis line, pertama kita klik ikon garis. Lalu kita pilih garis yang melalui 2 titik. Maka terbentuklah garis line yang kita tidak dapat ketahui ujungnya. Kemudian untuk garis vektor, pertama kita klik ikon garis, lalu pilih vektor di antara 2 titik. Lalu misalkan titik C ke A. Maka terdapat garis vektor dengan ujung sebuah anak panah. Masuk pada materi bidang, yaitu sebelum kita membuat bidang, kita ubah terlebih dahulu tampilan ke tampilan grafik 3 dimensi. Tampilan grafik 3 dimensi terdapat beberapa ikon, ada titik baru, ada garis, ada line, poligon, ada lingkaran, ada memotong 2 permukaan, ada bidang melalui 3 titik, ada piramid, ada bola, ada sudut, refleks, kemudian ada perbesar atau memperkecil tampilan. Jadi untuk membuat bidang, pertama-tama kita masukkan persamaan AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Dan muncullah beberapa slider dan terbentuklah sebuah bidang. Untuk membuat lingkaran sebagai irisan kerucut, pertama kita hilangkan dulu bidangnya.
Lalu kita pilih icon piramid, lalu cone, lalu kita pilih 2 titik. Lalu kita isi jari-jarinya 2. Lalu kita hidupkan kembali bidangnya, maka dapat kita lihat irisan kerucut. Untuk menggambar lingkaran, pertama-tama kita hapus dulu semua ini. Lalu kemudian kita klik icon lingkaran, lalu pilih lingkaran dengan pusat melalui titik. Titik pusatnya itu berada di 0,0, maka lingkaran yang berbentuk merupakan lingkaran yang standar. Kemudian titik keduanya sebagai jari-jari lingkaran. Untuk lingkaran tak standar yang berpusat pada PQ, maka dapat kita lihat di sini gambar pertama itu lingkaran standar dan gambar kedua itu lingkaran tak standar. Kita juga bisa memasukkan persamaan lingkaran. Kita juga bisa menggambar lingkaran dengan memasukkan persamaan lingkaran. Kita hapus terlebih dahulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka hasil dari persamaan tersebut akan berbentuk lingkaran standar yang berpusat di 0,0. Masuk pada parabola, kita hapus dulu
ini. Lalu untuk menggambar parabola, pertama-tama kita klik icon lalu pilih parabola. Lalu kita klik sumbu Y. Kita taruh titiknya di sini. Maka bentuk parabolanya akan terbuka ke kanan. Kemudian kita klik lagi sumbu Y-nya. Maka akan berbentuk horizontal. Kemudian untuk sumbu X-nya, maka parabolanya akan berbentuk vertikal cekun ke atas. Kita klik lagi sumbu X. Maka parabolanya akan cekung ke bawah. Kemudian cara selanjutnya itu kita dapat memasukkan persamaannya untuk mengetahui bentuk parabola. Itu kita hapus terlebih dahulu. Y pangkat 2 Y kuadrat sama dengan negatif 4px. Jadi jika nilai P-nya itu minus, maka terbuka ke kanan. Kemudian jika P-nya positif, maka akan terbuka ke kiri. Kemudian masuk pada elips. Pertama-tama kita hapus dulu ini. Kemudian untuk menggambar elips, kita klik icon elips. Lalu kita pilih 3 titik yang sejajar dengan titik pusat atau di sumbu X. Kemudian titik ketiganya itu sebagai titik puncak. Yang menentukan besaran elips. Kemudian kita buat elips yang tidak sejajar dengan titik 0,0. Tuh, kita klik icon elips. Kita pilih 3 titik. Dan untuk menentukan titik tengah atau titik pusatnya, kita pilih icon titik, lalu pilih titik tengah atau pusat. Lalu klik D dan E. Maka terdapat titik tengah atau titik pusat dari D dan E.
Kemudian cara selanjutnya itu memasukkan persamaan elips. Kita hapus terlebih dahulu ini. Kemudian kita masukkan persamaan elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Itu x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 2 sama dengan 1. Ini adalah bentuk standar horizontal. Kemudian kita buat x per 2 ditambah y kuadrat per 4 sama dengan 1. Maka terbentuk elips yang terdiri dari standar horizontal dan vertikal. Kemudian untuk elips tak standar, itu persamaan elips tak standar itu x dikurang p pangkat 2 ditambah y dikurang q pangkat 2 sama dengan 1. Tuh. X dikurang 7 pangkat 2 per 4 ditambah y dikurang 6 kuadrat per 2 sama dengan 1. X dikurang 7 kuadrat per 2 ditambah y dikurang 6 kuadrat per 4 sama dengan 1. Maka ini bentuk elips tak standar. Kemudian masuk pada hiperbola. Kita hapus dulu terlebih dahulu ini. Kemudian kita klik ikon hiperbola. Pada hiperbola kita harus menentukan 3 titik. Jadi 2 titik itu merupakan titik fokus pada masing-masing 2 parabola. Jadi yang satunya sebagai titik puncak. Kita klik ulang ikon hiperbola. Kemudian kita klik
dua titik yang sejajar dengan titik pusat 0,0. Kemudian titik puncak satu titik. Kemudian satu titiknya itu menentukan puncak dari hiperbola. Jika hiperbola berbentuk vertikal, maka titik fokusnya berada di sumbu Y. Dan ini sebagai titik puncaknya. Kemudian untuk cara selanjutnya itu pertama-tama kita hapus terlebih dahulu ini. Kemudian kita masukkan persamaan standar hiperbola itu x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 0. X kuadrat per 4 dikurang y kuadrat per 2 sama dengan 1. Ini bentuk horizontalnya. Kemudian y kuadrat per 4 dikurang x kuadrat per 2 sama dengan 1. Dan ini untuk bentuk vertikalnya. Maka sudah terdapat gambar hiperbola, itu hiperbola standar yang berada di sumbu yang berada di 0,0. Kemudian untuk tak standar kita masukkan di sini x dikurang 10, misalkan 10 kuadrat per 4 dikurang y kuadrat per 2 sama dengan 1. Kemudian masukkan y dikurang 2 kuadrat per 4 dikurang x kurang 10 kuadrat per 2 sama dengan 1. Maka sudah didapat hiperbola tak standar. Bentuk hiperbola tak
standarnya. Ini adalah bentuk hiperbola tak standar dan ini bentuk hiperbola standar.